Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan ini Pak Pes akan menjelaskan materi bilangan pecahan, di mana kemarin kita sudah mempelajari bilangan bulat dan operasinya. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenal bilangan pecahan. Pengertian pecahan atau pengertian bilangan pecahan adalah bilangan yang di dalamnya terdapat pembilang dan penyebut, di mana dinyatakan dalam bentuk P per Q. P itu sebagai pembilangnya, Q sebagai penyebutnya, di mana syaratnya Q atau penyebutnya ini tidak boleh sama dengan 0 dan Q bukan faktor dari P. Selanjutnya, pecahan bisa dibuat menjadi pecahan-pecahan lain yang nilainya sama, yang dinamakan dengan pecahan senilai. Untuk membuat pecahan yang senilai, yaitu dengan cara mengalikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Atau bisa juga dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contoh, saya punya bilangan pecahan 2/8. Ini ada kesalahan sedikit ya. Coba tak benahi sekalian. Nah, ini 6, 8 ini 8. Sorry. 2/8. Pembilang dan penyebut yaitu 2/8 ini kita kalikan dengan bilangan 4. Jadi kalau 2 dikalikan 4, maka 8 juga harus dikali 4. Jadi ketemunya 8/32. Sehingga 2/8 itu sama nilainya dengan 8/32. Atau bisa juga dengan cara dibagi. 2/8, kedua-duanya sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 8 dibagi 2, 4. Jadinya 1/4. Sehingga 3 pecahan ini 2/8, 8/32, dan 1/4 ini dinamakan pecahan yang senilai. Selanjutnya, untuk menyederhanakan pecahan, cara yang digunakan adalah dengan membagi pembilang dan penyebut dengan FPB dari kedua bilangan tersebut. Misalkan 12 dan 36 itu kan FPB-nya 12. Ini sudah dibahas di sekolah dasar ya. Nah, maka 12 FPB dari 12 dan 36 ini digunakan untuk membagi pembilang dan penyebut dari suatu pecahan. Sehingga kalau dituliskan jadinya seperti ini anak-anak. 12 dibagi 12, 36 dibagi 12. 12 bagi 12, 1. 36 dibagi 12, 3. Jadilah 1/3. 1/3 ini adalah pecahan yang paling sederhana. Selanjutnya, untuk mengetahui nilai suatu pecahan, makasih. Jadi, misalkan 1/3 dan 2/4 ini lebih besar, yang mana nilainya? Caranya yaitu dengan cara menyamakan penyebutnya. Sehingga kalau sudah diketahui besar nilainya, kita bisa menghubungkan dengan tanda lebih dari atau kurang dari. Inilah tanda lebih dari. Kalau di SD mungkin ini lebih besar, ini lebih kecil, tapi kalau di SMP kita sepakat untuk menggunakan tanda ini dengan istilah lebih dari, yang ini kurang dari. Saya lanjutkan. Kedua bilangan pecahan ini, supaya kita tahu besar nilainya, sama atau lebih besar atau lebih kecil, maka kita samakan penyebutnya. 3 dan 4 ya, 3 dan 4 itu kita cari KPK-nya, kelipatan persekutuan terbesarnya. 3 dan 4.
kelipatan persekutuan terkecilnya, mohon maaf ya, 3 dan 4 itu 12. Maka 3 dan 4 ini kita jadikan dengan penyebut 12. Jadi yang 3 ini ya, 1/3 kita kali 4, 3 kali 4 12, 1 kali 4 4. Jadilah pecahan 4/12. 1/3 menjadi 4/12. Sedangkan yang 2/4 kita jadikan 12 penyebutnya, jadi 4 dikali 3, maka yang atas pembilangnya juga dikali 3. Jadinya 6/12. Nah, kedua pecahan ini, 1/3 dan 2/4, sudah menjadi dua pecahan yang sama penyebutnya, yaitu 4/12 dan 6/12. Dari sini kita bisa melihat besarnya pembilang itu yang mana yang lebih besar. 4 dengan 6. Oh, berarti yang 6 ini yang lebih besar. Sehingga 6/12 itu lebih dari 4/12. Atau 4/12 kurang dari 6/12. Pecahan aslinya berarti 1/3 kurang dari 2/4. Kemudian kita menentukan pecahan yang bisa disisipkan di antara dua pecahan. Kita menentukan pecahan di antara dua pecahan. Caranya juga sama, dengan cara menyamakan penyebutnya. Jika disamakan penyebutnya, tidak ada bilangan di antara keduanya, maka kita perbesar lagi penyebutnya. Kita perbesar lagi, sehingga nanti ada, kalau kita lihat pembilangnya itu ada bilangan di antara keduanya. Contoh, 1/2 dan 1/3 itu kalau kita jadikan per 12 jadinya ini. Ini sama-sama dikali, ini sama-sama dikali 6 ya. 2 kali 6 ya, ini jadinya nih ya. Yang setengah ini jadi 6/12 karena sama-sama dikali 6. Yang ini dikali 4. Nah, 3 dikali 4 jadi 12, 1 kali 4 jadi 4, 4/12. Nah, 4/12 dan 6/12 itu menunjukkan pembilangnya ada sela. 4 dan 6 itu berarti di tengahnya ada 5. Berarti 5/12 itu adalah bilangan pecahan yang terletak di antara 1/2 dan 1/3. Anak-anak, untuk selanjutnya pecahan campuran. Pecahan campuran itu adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Bisa dibentuk seperti itu karena pecahan tersebut pembilangnya lebih dari penyebutnya. Contohnya 16/5. 16 dibagi 5 itu mendapat nilai 3 dan sisanya 1. Sehingga 16/5 itu bisa dituliskan dalam bentuk bilangan bulat 3, lebihnya 1/5. 3 1/5 ini adalah pecahan campuran dari pecahan biasa 16/5. Begitu juga sebaliknya, kalau pecahan campuran mau kita jadikan pecahan biasa, cukup singkat, cukup mudah saja kita kalikan bilangan bulatnya dengan penyebut 4 kali 3, 4 kali 3, ketemu 12 ditambah 1, jadi 13. Penyebutnya tetap 3/3. Jadi 4 1/3 itu sama dengan 13/3. Silakan nanti dicermati. Sekarang ada bentuk pecahan selain pecahan biasa, pecahan campuran, ada lagi pecahan desimal, ada lagi persen, ada lagi per mil atau per seribu. Nah, contoh ini, pecahan kita mau ngubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Caranya, contoh 4/5. Kalau penyebutnya itu merupakan bilangan ya, kelipatan 10, 100, 1000 ya. Penyebut kelipatan 10, 100, 1000 dan seterusnya. Itu akan lebih mudah. Kita bentuk seperti ini. 4/5 itu kita buat penyebutnya menjadi 100.
jadi 10, jadi 100, jadi 1000 boleh. Tidak apa-apa. Nah, ini kita buat dalam bentuk 10. 4/5 itu 5-nya kita kalikan 2 jadi 10. 4-nya kita kalikan 2 juga jadi 8. Jadi terbentuklah pecahan yang senilai yaitu 8/10. 8/10 itu kalau kita buat dalam bentuk desimal jadinya 0,8. Contoh lagi 14/20. 14/20 itu 20-nya kita jadikan 100. Dengan cara dikali 5, maka 14-nya juga dikali 5, jadinya 70/100. 0,70. 70 100 sama dengan 0,70. Atau ini kita jadikan per 10 juga bisa. 14 dibagi 20-nya dibagi 2 jadi 10. Yang 14 bagi 2 jadi 7. Jadi 7/10. 7/10 itu juga 0,7 sama. Gitu ya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua dengan menggunakan, kalau diistilahkan di SD ya, itu ada istilah porogapit itu ya. Yang ini 2/5. Dengan cara seperti ini ya. Kita buat 2/5 itu 2-nya di dalam tanda porogapitnya, 5-nya di luar. 2 dibagi 5 tidak bisa, kita kasih 0. Di atas kita kasih 0, jadinya 20 dibagi 5 dapat 4. 4 kali 5 20. 20 kurangi 20 0. Nah, kalau sudah 0 berarti yang di atas ini adalah hasil desimalnya dari pecahan 2/5. Gitu anak-anak. Selanjutnya nanti yang bawah silahkan di. Kalau persen, misalkan 3/4. 3/4 itu mau kita jadikan bentuk persen. Ya, persen itu per 100. Persen itu penyebutnya 100. Persen itu per 100. Berarti penyebutnya kita ganti, kita jadikan 100. Misalkan 3/4. Supaya 4 menjadi 100 dikali berapa? 5. 25. Jadi 4 kali 25, 100. Maka yang atas juga harus dikali 25. Jadi 75. 75/100. Per 100 ini diganti dengan lambang persen seperti ini. Jadi 75/100 itu sama dengan 75%. Seperti itu. Nah, kalau pecahan misalkan 6/10. 6/10. Cara yang kedua ini ya. Cara yang kedua kita kalikan 100%. Boleh, tidak apa-apa. 6/10 kali 100%. 100-nya dikalikan 6 jadi 600. 600 dibagi 10, 60. Sama ya. Jadi 600 dibagi 10, 60, persennya ikut. 60%. Kalau ini kita jadikan 100 bisa nggak? Bisa. 6/10. 10-nya dikali 10. Maka yang atas juga dikali 10, 60. Jadi 60/100 atau 60%. Kurang lebih seperti itu. Kalau per mil hampir sama dengan persen. Cuma kalau per mil itu adalah per 1000 ya. Per mil itu per 1000. Jadi kalau 3/5 dijadikan per mil, ya 5 ini jadi 1000 itu dikali berapa? Dikali 200. Jadinya 1000. Maka yang atas juga harus dikali 200. Jadi 600. 600 per mil. 600 per mil itu kalau persen berapa? 600 per mil itu kalau persen ya 60%. Ini nolnya yang atas dikurangi 1, bawah kurangi 1. Jadi 60%. Jadi 60% itu sama dengan 600 per mil. Intinya itu. Ya. Per mil. Kalau persennya jadi per mil, maka yang atas juga ditambah 0,1. Atau sebaliknya. Per mil menjadi persen, maka nolnya yang atas atau dibagi 10 ya. Sama-sama dibagi 10. Pembilang dibagi 10, penyebut juga dibagi 10. Nah, sekarang kalau per mil menjadi bilangan pecahan, ya per milnya kita buat per 1000. 750 per mil itu kita buat 750 per 1000. Baru kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 50, jadinya 15/20. Jadi 450 dibagi 50, 15. 1000 dibagi 50, 20. Gitu. Nah, ini masih kurang sederhana. Sederhanakan lagi. Sama-sama dibagi 5. 15 bagi 5, 3. 20 dibagi 5, 4. Nah, 3/4 ini adalah bentuk sederhana
dari 750 per kurang lebih seperti itu anak-anak. Silahkan dicermati, ini buat latihan untuk di buku ya, dirangkum di buku, terus digunakan untuk latihan, baru setelah itu kalian masuk di kuisis di kelasmu sudah saya siapkan tugas yang dikerjakan secara individu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.